Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada seluruh penonton dari video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Manajemen Proses Bisnis kelas C. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang peminjaman sarana dan prasarana dari HMSI, yaitu case keempat dari final project dari kelas Manajemen Proses Bisnis C. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raffiran Yusuf dan kedua rekan saya Evan Riza Safik Aryadi dan juga Lisana Safitri. Pada pembahasan hari ini kami akan membahas tentang studi kasus, langkah pengerjaan, skenario pengerjaan, peran proses mining dan simulasi dalam MPB, lalu dan lesson learn-nya. Oke, mungkin yang pertama yaitu studi kasus. Langsung saja kepada Desania, kami persilahkan. Pertama, HMSI akan membuat surat pelaksanaan kegiatan. Kemudian, HMSI akan mengajukan perizinan kegiatan program kerja pada TKK. Nah, TKK akan mereview surat perizinan tersebut dengan mempertimbangkan durasi kegiatan. Apabila melebihi, TKK akan memberikan komentar dan HMSI harus merevisi dan mengajukan kembali perizinan kegiatan. Sedangkan apabila tidak melebihi durasi, TKK akan membubuhkan tanda tangan dan mengirimkan kembali surat ke HMSI. Selanjutnya, HMSI akan mengajukan formulir peminjaman sarana dan prasarana. Formulir ini akan direview oleh TU dan dicek ketersediaannya. Apabila sarana tersedia, maka surat izin akan dikirim ke HMSI melalui email. Sedangkan apabila tidak tersedia, maka akan dikirim notif pengenalakan ke HMSI melalui email pula. Kemudian untuk prasarana, apabila tersedia, KDPSI akan meninjau formulir peminjaman sarana dan prasarana. Apabila tidak diizinkan, maka akan dikirim notif pengenalakan ke HMSI. Sedangkan apabila diizinkan, maka surat izin akan dikirimkan kepada HMSI melalui email. Next. Oke, baiknya selanjutnya adalah step pengerjaan. Step pengerjaan yang kami gunakan pada pengerjaan final project kami ini yaitu final project mata kuliah manajemen proses bisnis. Baik, untuk step pertama yaitu kami melakukan analisis studi kasus yang telah diberikan. Setelah diberikan studi kasus, tentunya kami akan menguraikan studi kasus tersebut menjadi sebuah BPMN. Lalu kami akan mencoba untuk membuat dynaform dan juga variabel-variabel. Lalu kami akan mengidentifikasi di mana saja dynaform tersebut dibutuhkan. Lalu kami akan masukkan kepada step di mana activity-activity tersebut membutuhkan sebuah dynaform. Lalu kami menentukan input dan output dokumen. Lalu kami menentukan activity yang memerlukan notifikasi dari email untuk mengirimkan email secara otomatis. Oke, lalu selanjutnya kami membuat trigger dan menghubungkan ke database eksternal. Lalu kami menentukan user dan assign role-nya. Lalu kami mencoba untuk meran proses maker kami tersebut hingga mendapatkan hasil yang kami inginkan. Oke, selanjutnya yaitu adalah skenario pengerjaan. Kepada Destania, saya persilahkan. Oke, untuk skenario pengerjaan berdasarkan studi kasus yang telah diberikan, di sini kami mendefinisikannya menjadi 50. Pertama ada HMSI, ada TKK, ada teknisi komputer tata usaha, lalu ada kasubag tata usaha, dan juga kepala departemen simulasi. Next, mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan. Nah, pertama HMSI akan membuat surat pelaksanaan kegiatan, lalu mengajukan formulir perizinan kegiatan broker kepada TKK. Kemudian TKK akan meninjau formulir. Nah, dengan mempertimbangkan durasi yang diajukan. Nah, di sini terdapat reward. Apabila melebihi durasi, maka TKK akan memberikan komentar dan HMSI akan menerima komentar tersebut serta merevisi serta mengajukan kembali formulir perizinan kegiatan broker. Nah, apabila tidak melebihi durasi, TKK akan membuka tanda tangan serta mengirim kembali surat ke HMSI. Lalu HMSI berhak untuk mengajukan formulir peminjaman sarana dan prasarana. Next. Nah, formulir peminjaman sarana prasarana yang telah dikirimkan itu akan dibagi apakah dia termasuk peminjaman sarana atau prasarana. Apabila sarana, maka dia akan ditangani oleh teknisi komputer TU, sedangkan prasarana akan ditangani oleh kasubag itu sendiri. Nah, pada bagian sarana ini teknisi komputer harus mengecek ketersediaan sarana. Di sini terdapat dua opsi, yaitu rainy day dan juga sunny day. Apabila rainy day, artinya sarana tersebut tidak tersedia, sehingga teknisi komputer harus membatalkan peminjaman sarana serta memberitahu penolakan tersebut ke HMSI melalui email. Lalu HMSI akan menerima email dan itu artinya maka perizinan tidak diterima. Nah, kemudian apabila sunny day-nya yaitu sarana tersedia, maka teknisi komputer akan mengirimkan notifikasi persetujuan melalui email beserta surat izin. Next. Kemudian HMSI akan menerima email dan surat tersebut. Lalu perizinan tersebut artinya diterima. Next. Nah, untuk prasarana tadi yang memegang yaitu adalah kasubag itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat dua opsi, yaitu ada rainy day dan juga
sunny day. Nah, apabila rainy day artinya prasarana yang dibawanya tidak tersedia, sehingga prasarana yang diajukan ini harus dibatalkan dan Kasubag TU ini harus memberitahu penolakan dan pinjaman melalui email. Next. Lalu HMSI ini akan menerima email tersebut dan itu artinya pula perizinan tidak diterima. Next. Nah, kemudian apabila prasarana ini tersedia atau sunny day, maka Kasubag TU ini akan mengajukan perizinan kepada Kadep SI. Lalu Kadep SI ini akan meninjau perizinan penyelenggaraan kegiatan. Di sini Kadep SI dapat menolak ataupun menerima ajuan tersebut. Nah, apabila menolak artinya Kasubag TU lagi-lagi harus kembali memberikan alasan penolakan melalui email kepada HMSI. Lalu kemudian next. HMSI akan menerima email tersebut, lalu itu artinya perizinannya tidak diterima. Next. Kemudian apabila Kadep SI ini memberikan izin kepada prasarana itu untuk dipinjamkan, maka kembali lagi teknisi komputer akan mengirimkan notifikasi persetujuan melalui email beserta surat izin, lalu kemudian next. HMSI akan menerima email dan surat, dan itu artinya HMSI mendapatkan izin untuk meminjam prasarana tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Evan Riza. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi proses mining dan data driven process simulation yang didapatkan dari seminar oleh Profesor Marlon Dumas pada hari kemarin. Next. Oke, jadi apa itu proses mining? Proses mining merupakan sebuah event log untuk mendapatkan wawasan lebih dalam dari sebuah proses bisnis. Nah, wawasan yang dimaksud dalam proses mining ini adalah proses mining bisa menentukan bottleneck dari sebuah proses, sesuai model as is, lalu penemuan proses yang terotomasi atau automated process discovery, kinerja dari sebuah proses atau performance, dan variasi dari case yang berbeda. Next. Di sisi lain, apa itu simulation? Simulation atau simulasi merupakan sebuah metode analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk menganalisa dan what if dari sebuah proses bisnis. Dan tentunya metode simulasi ini menjalankan semua skenario yang mungkin dalam sebuah proses. Next. Lantas, apa perannya dalam manajemen proses bisnis? Dari sisi proses mining itu dapat membantu menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah proses bisnis. Selain itu, proses mining juga dapat membantu menentukan jalur mana yang seringkali diikuti oleh proses bisnis Anda. Dan proses mining juga dapat memonitor proses bisnis Anda dengan baik. Dan di sisi lain, untuk simulasi sendiri memiliki peran sebagai yang dapat menemukan sebuah masalah sebelum masalah tersebut terjadi dengan little to no risk. Lalu Anda bebas bereksperimen dengan berbagai macam ide, dan dengan simulasi juga model proses bisnis dapat didesain ulang berdasarkan output simulasi. Next. Oke, lesson learned. Berikutnya merupakan hal atau pelajaran yang dapat kami dapat dari mata kuliah manajemen proses bisnis. Selama 16 minggu kami mengemban mata kuliah manajemen proses bisnis. Yang pertama tentunya kami memahami lebih dalam tentang fundamental dari manajemen proses bisnis. Lalu tentunya kami mampu untuk menemukan sebuah proses bisnis dan memvisualisasikannya dalam bentuk notasi model proses bisnis atau BPMN. Lalu tentunya juga kami dapat untuk menggunakan metode analisa baik itu kualitatif maupun kuantitatif untuk menilai sebuah proses bisnis serta mengimplementasikan redesign ulang terhadap proses bisnis. Lalu tentunya pada Final Project ini kami mampu untuk menerapkan ilmu yang didapat selama pembelajaran kepada kasus-kasus real time. Seperti contohnya implementasi pada proses maker kali ini. Oke, selanjutnya mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau kelebihan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It used to be hard, it's easy for the skin. Because I'm making music and I'm setting mad trends.